Presentasi saya kali ini mengusung tema Pemuda dan Pelestarian Bahasa Indonesia dengan judul Peran Generasi Muda dalam Menjaga Keaslian dan Kebanggaan Bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia adalah salah satu simbol pemersatu bangsa dan menjadi bagian dari identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Namun, dalam era globalisasi, tantangan untuk melestarikan bahasa Indonesia semakin besar. Nah, disinilah peran pemuda menjadi krusial dalam menjaga dan mempromosikan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan secara singkat sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia disahkan sebagai bahasa nasional pada 28 Oktober 1928 pada saat Sumpah Pemuda. Pada saat itu, pemuda dari berbagai suku di Nusantara bersepakat untuk menggunakan satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Peran bahasa dalam identitas bangsa. Bahasa Indonesia mempererat persatuan antar suku bangsa, memperkuat identitas nasional, dan mencerminkan kekayaan budaya Indonesia. Teori selanjutnya ada ancaman globalisasi. Nah, di era digital ini, bahasa asing semakin mendominasi, terutama melalui media sosial, hiburan, dan juga teknologi. Banyak generasi muda lebih akrab dengan bahasa asing daripada bahasa Indonesia untuk komunikasi dalam kehidupannya sehari-hari. Materi selanjutnya, pentingnya bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa sebagai cermin budaya. Bahasa adalah wadah dari nilai-nilai dan norma budaya kita. Melalui bahasa, kita dapat memahami sejarah, tradisi, dan cara berpikir masyarakat Indonesia. Kedua, bahasa sebagai alat komunikasi nasional. Jadi, bahasa Indonesia memungkinkan komunikasi lintas suku dan budaya di Indonesia, sehingga menciptakan harmoni dalam keberagaman. Selanjutnya, bahasa sebagai identitas bangsa. Di tengah globalisasi, bahasa Indonesia menjadi penanda identitas nasional yang membedakan kita dari bangsa lain. Materi selanjutnya yaitu tantangan pelestarian bahasa Indonesia. Yang pertama, pengaruh bahasa asing. Nah, semakin banyak bahasa asing, terutama bahasa Inggris, digunakan di media sosial, iklan, dan berbagai platform digital. Ini membuat bahasa Indonesia semakin tergeser, terutama di kalangan anak muda. Selanjutnya, minimnya minat generasi muda. Banyak generasi muda menggunakan bahasa gaul atau bahasa alay yang tidak mengikuti kaidah baku bahasa Indonesia. Kebiasaan ini dapat mengurangi kualitas bahasa. Selanjutnya, kurangnya pengajaran dan keteladanan. Bahasa Indonesia seringkali tidak dijadikan bahasa utama dalam pendidikan dan komunikasi sehari-hari di beberapa sekolah dan lingkungan keluarga. Peran pemuda dalam pelestarian bahasa Indonesia. Pemuda mempunyai peran dalam pelestarian bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa yang baik dan benar. Pemuda dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baku dalam kegiatan formal seperti presentasi, penulisan karya tulis, dan media sosial. Ini akan meningkatkan keterampilan berbahasa serta menumbuhkan kebanggaan pada bahasa Indonesia. Selanjutnya, menulis dan berkarya dalam bahasa Indonesia. Pemuda atau pemudi dapat menciptakan konten seperti artikel, puisi, cerpen, blog, ataupun vlog yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana penyampaian. Selanjutnya, menghargai bahasa sendiri. Pemuda harus memiliki kebanggaan akan bahasa Indonesia dan menjadikannya bagian dari identitas diri dalam berinteraksi di masyarakat. Strategi pelestarian bahasa oleh pemuda. Yang pertama ada promosi bahasa melalui media sosial ya. Kampanye bahasa Indonesia melalui media sosial bisa berupa hashtag, konten edukatif tentang bahasa, dan challenge berbahasa Indonesia. Selanjutnya, penggunaan bahasa dalam karya seni dan kreativitas. Bahasa Indonesia bisa dipromosikan melalui karya seni seperti lagu, puisi, film, ataupun teater yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana atau bahasa utama. Selanjutnya, berpartisipasi dalam acara budaya dan bahasa. Pemuda juga dapat mengikuti berbagai acara seperti festival sastra, seminar bahasa, atau lomba menulis untuk memperkaya dan memperkenalkan bahasa Indonesia. Nah, ini ada beberapa contoh pemuda inspiratif dalam pelestarian bahasa Indonesia. Profil singkatnya seperti ini. Ini adalah beberapa tokoh muda yang aktif mempromosikan bahasa Indonesia. Yang pertama ada Jerome Pauline. Lewat media sosialnya, beliau sering membagikan konten berbahasa Indonesia yang edukatif dan interaktif.
Hal ini mendorong penggunaan bahasa yang baik dan juga benar. Tokoh selanjutnya ada Fiersa Besari, seorang penulis dan musisi yang kerap menyampaikan pesan melalui puisi dan lirik-lirik yang indah dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya ada Najwa Shihab. Pasti kalian tidak asing dengan Najwa Shihab. Beliau melalui platform narasi sering mengangkat tema kebahasaan serta pentingnya menjaga keindahan dan ketepatan bahasa. Selanjutnya ada Guntur Romli. Beliau aktif menulis esai dan artikel dalam bahasa Indonesia, mengajak generasi muda memahami penggunaan bahasa yang benar dan kritis. Ini adalah beberapa saja, tidak saya sebutkan semua. Dampak positif yang dapat dikeluarkan dari tokoh-tokoh tersebut adalah para tokoh ini menginspirasi generasi muda untuk mencintai bahasa Indonesia dan menggunakannya secara kreatif dan juga positif. Mereka membantu penyebaran kebanggaan berbahasa Indonesia, bahkan di tengah era globalisasi. Dengan konten yang mereka buat, generasi muda semakin tertarik untuk mempelajari dan mengapresiasi bahasa ibu mereka, yaitu bahasa Indonesia. Baik, kesimpulan yang saya dapat dari presentasi ini adalah bahasa Indonesia adalah identitas bangsa yang harus terus dijaga oleh generasi muda. Peran pemuda sangatlah penting untuk memastikan bahasa Indonesia tetap hidup dan lestari di tengah pengaruhnya budaya asing. Jadi, mari kita jadikan bahasa Indonesia sebagai kebanggaan dan identitas bersama. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita ikut melestarikan warisan budaya bangsa kita. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.